Halo sahabat DND di seluruh Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk teman-teman semuanya. Kita berada di cafe kita. Kebetulan cafe kita ini posisinya dekat dengan markas DND, jadi cukup nyaman tempatnya untuk kita bisa diskusi, ngobrol dengan customer. Kita akan mereview salah satu motor yang sudah dikerjakan oleh tim DND Garage. Hari ini untuk mereview motor Honda Win yang sudah kita kerjakan restorasi cukup spesial karena hari ini saya ditemani oleh Om Asep ini dari Serang ya Om ya? Ya, Serang, lebih tepatnya Cilegon. Nah, beliau memasukkan motornya di DND kurang lebih 1,5 bulan yang lalu, dikerjakan oleh tim DND kurang lebih dalam waktu 6 minggu. Dan hari ini waktunya untuk penjemputan motor beliau. Betul. Gimana Om hasilnya Om? Dari saya puas Om untuk hasilnya, sesuai dengan apa yang saya minta. Jadi untuk detail-detailnya sih udah puas lah dari saya. Ini tanpa settingan ya Om ya? Khawatirnya nanti Om disuruh ngomong begini begitu, enggak, kita open. Dan motor ini kita berikan garansi. Jadi someday kalau misalnya ada namanya trouble ini itu hasil dari pengerjaan kita yang kurang maksimal, Om tinggal datang ke DND, kita benahi secara gratis ya. Untuk garansi berapa tahun? Garansi 3 bulan aja Om. Karena pemakaiannya itu kan beda-beda untuk Honda Win. Jadi teman-teman semuanya sahabat DND, untuk Honda Win itu memang karakter motor dual purpose Om. Bisa kita pakai untuk jalan raya, ya jalan halus seperti biasa. Bisa juga biasanya dipakai untuk off-road. Nah kalau untuk off-road itu kita rada repot juga kalau memberikan garansi karena memang ketika main off-road udah total. Kadang motor terjungkil, terbalik dan segala macamnya. Jadi garansi 3 bulan. Kalau misalnya ada gejala yang aneh di sektor engine, di sektor kelistrikan, konstruksi, itu nanti bisa dibenahi di DND lagi secara gratis. Oke, Om Asep, ya kalau boleh cerita sedikit, itu sejarahnya motor punya Om sendiri, warisan atau baru beli Om? Itu sejarahnya sih saya dapat dari lelangan Om. Kondisinya sih udah nggak layak pakai lah, busuk. Tapi ketika saya cek pertama sebelum lelangan itu emang motornya kondisinya mati. Cuma ketika diisi bensin bisa nyala. Oke, jadi teman-teman semuanya, saya itu belum dapat konfirmasi yang pasti. Ini ceritanya sebelumnya. Jadi tiba-tiba motor itu datang ke rumah saya Om, dalam posisi terbungkus kardus, paketan dari kargo pada saat itu. Nah, saya cek sebentar gitu, saya lihat-lihat, ini motor bahan. Dari bentuknya kelihatan itu motor baru keluar dari gudang pemerintah. Betul. Dan kebetulan plat merah ya Om ya. Betul Om. Ya, saya lihat, oke, secara sekilas, menganalisa secara singkat. Ini prosesnya rada panjang karena saya yakin banyak part yang mesti kita benahi gitu. Dan benar saja banyak sekali, ada kisaran 48 item di komponen non engine yang kita benahi. Di sektor engine ada 15 pengerjaan. Jadi ya cukup banyak kalau kita list down pengerjaannya di DND. Oke Om. Jadi Om ini motor Win pertama memang sengaja beli mau direstorasi di DND. Kenapa nggak beli jadi yang sudah siap pakai Om? Sebenarnya ini sih betul Om, ini motor pertama saya. Dari dulu sih emang karena kan ada tetangga tuh ASN Om. Dia kan dulu pas saya masih kecil saya sering lihat tuh bolak-balik kan. Terus ditambah ada film Sidul tuh Om. Kan ada pakai motor Win juga ya. Ya kan dulu kan saya sering nonton juga tuh. Jadi ya agak tertarik gitu pengen punya Om. Nah, kebetulan nyari info di marketplace tuh banyak sih, cuma saya kan yang nyari utama tuh surat dulu, kelengkapan surat. Karena kan untuk kegunaan sehari-hari itu agak susah tuh ketika nyari motor yang kelengkapan suratnya cukup lengkap. Minimal BPKB dan STNK tuh ada, tapi kalau misalkan sebelah kan agak repot juga ya. Betul. Nah, sedangkan kalau untuk lelangan kan minimal ada surat lelang, kita bisa ngurus kan. Betul. Ini menarik nih, nanti kita akan bahas sedikit mengenai motor plat merah. Ya, motor ini memang sengaja mau beli bahan untuk direstorasi, atau kenapa nggak cari yang sudah jadi, sudah siap pakai itu? Oh, kalau jadi siap pakai gimana ya? Kayak nggak ada cerita gitu Om. Jadi pengen ada lah. Ini saya dapat dari sini kayak gini, terus direstorasi begini, terus kemudian saya gunakan. Gitu. Nah sedikit sharing teman-teman. Jadi motor Om Asep ini plat merah. Jadi motor Win itu memang dari pertama kali dirilis oleh pemerintah tahun 1984 Om, dan discontinue 2005 itu memang sudah di booking semuanya oleh pemerintahan.
hanya berapa persen yang beredar di masyarakat. Sehingga kalau saat ini kita temukan motor Win itu rata-rata platnya merah, dan itu sudah menjadi hal yang wajar di komunitas Honda Win Riders di seluruh Indonesia, dan bahkan ada komunitas khusus plat merah gitu. Jadi no worry Om, karena nilai Honda Win plat merah dan hitam itu relatif hampir sama. Bahkan trennya saat ini banyak kolektor yang meminta untuk Honda Win-nya jangan dibalik nama. Justru misalnya yang dari instansi Telkom, biarkan tetap namanya Telkom warnanya biru. Kemudian yang Honda Win PT Pos, biarkan suratnya atas nama PT Pos warnanya orange. Kemudian juga beberapa misalnya warna-warna unik seperti Pemda Pemkot Jawa Barat, warnanya itu rada unik, dia warna krem, coklat susu. Jadi mereka hanya ingin merestor menjadi bagus kembali, baru kembali, suaranya tetap, dan mereka foto di depan gedung sate atau foto di depan balai kota, kantor wali kota Bogor gitu, untuk membeli memori gitu. Nah, sedikit buat teman-teman, plat merah it's okay, itu biasa saja, tetapi yang perlu teman-teman miliki adalah risalah lelang gitu ya. Nah, ini contoh risalah lelang. Nah, saya sharing sedikit. Jadi motor plat merah itu dilelang pemerintah melalui lembaga Kementerian Keuangan, di bawahnya itu lembaga KPKNL, lembaga lelang negara. Nah, biasanya instansi seperti Pemkap. Ini punya Pemkap. Pemkap itu melakukan prosedur lelang itu dititipkan ke KPKNL. Betul. Nah, KPKNL mengeluarkan satu dokumen yang disebut risalah lelang. Bentuknya seperti ini. Ini disebut kutipan risalah lelang. Nah, ini wajib. Untuk motor plat merah ini harus ada, kalau belum dibalik ke hitam. Nah, selain risalah lelang dari Pemkapnya, harusnya ada satu surat, namanya surat pelepasan. Mungkin terlewat ya. Jadi satu lagi surat pelepasan yang dikeluarkan oleh Pemkap, gitu, atau biasa SPH, surat pelepasan hak. Dan satu lagi, harus ada kwitansinya. Kwitansi ini menunjukkan bahwa betul kita sudah resmi membeli motor tersebut ke pemerintah. Jadi walaupun plat merah itu sudah milik kita, karena kita sudah beli dan resmi ke lembaga lelang negara. Ada 3 syarat tadi untuk diproses balik nama, yaitu pertama risalah lelang, yang kedua SPH atau pelepasan dari instansi yang memiliki unit, yang ketiga kwitansi lelang. Nah, punya Om ini termasuk bisa dibalik nama, tapi balik namanya ke pemenang lelang dulu. Iya. Setelah pemenang lelang baru ke Om. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman, sedikit informasi terkait plat merah. Jangan khawatir kalau motor teman-teman plat merah, karena pertama Honda Win plat merah dan hitam harga relatif tidak berbeda signifikan. Yang kedua, itu bisa dibalik nama sejauh ada 3 komponen tadi. Om, di Cilegon jaraknya ke sini kan cukup jauh. Iya. Kalau saya itu ngelewatin 3 provinsi Om, ya kan? Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Barat. Ini jauh Om. Iya. Nah, emang di sana nggak ada bengkel Om? Kalau bengkel sih banyak Om, apalagi daerah saya itu ibarat mah keluar rumah udah ketemu bengkel. Keluar rumah ketemu bengkel? Iya, Oke. gitu. Cuma saya kan survei tuh ke bengkel-bengkel sekitar situ, ke area rumah saya tuh. Ya mungkin mereka bisa, cuma untuk supply barang-barangnya ini nih, komponen-komponennya ini. Karena kan ini kan termasuk motor lama nih. Jadi mungkin komponen-komponen yang lain tuh agak susah. Pertimbangan sih dari situ. Oke. Berarti mempertimbangkan spare part ya? Iya betul. Jadi biar saya nggak repot nyari spare part nih, buatnya nanti ininya nggak ada, saya cari dulu gitu kan, motor gitu. Agak lama nanti untuk kerjaannya. Lama, kemudian ongkos kirimnya juga banyak. Betul. Kalau ini kan kalau di ini kan mungkin karena udah ada pasarnya kan, udah komponennya udah semua di situ, jadi mungkin pengerjaan cepat dan juga ya nggak makan waktu lama lah intinya. Tahu DND dari mana Om? Pas dapat motor nih, saya sebenarnya cari-cari tuh langsung. Ya pertama kan offline lah, nyari bengkel-bengkel, semua nggak ada. Cuma rata-rata ya motor sekarang lah intinya mau. Terus saya cari-cari aja di Instagram tuh waktu itu. Yang bisa full restorasi lah dari awal sampai ke dalam-dalamnya gitu. Biar saya ketika dipakai tuh puas gitu. Ibarat mah ya dapat motor baru lah gitu intinya. Nah dari situ ketemu lah tuh di Andy. Jadi nggak sengaja iya, buka Instagram? Betul, nggak sengaja buka Instagram. Dari pencarian kan Honda Win 100 tuh, saya cari aja. Nah ini ya kayaknya bengkel nih, saya bilang kan. Saya lihat aja, saya buka profilnya, saya scroll bawah, bener nih kayaknya bengkel. Terus lihat, banyak yang ngerjain nih, dicoba-coba kan. Saya coba buka YouTube-nya, tuh ada YouTube-nya juga kan di situ. Saya buka YouTube-nya, saya liatin dari awal sebenarnya, dari awal sama pengerjaan yang ada di situ. Akhirnya nggak lama dari situ saya hubungin Om lah.
Tapi kalau kontak DM biasanya saya jarang jawab. Iya, sebetulnya saya udah ngontek DM dulu tuh Om. Iya. Cuma kok nggak dibalas-balas, ini udah berapa minggu saya dibalas-balas. Ya sekaligus kita menyampaikan permohonan maaf buat sahabat-sahabat Dedi di seluruh Indonesia. Yang DM itu mungkin ratusan, ribuan mungkin. Itu nggak ada yang mampu kita baca satu persatu. Nah, kita kasih link handphone. Kalau ini langsung aja direct telepon ataupun WhatsApp. Insya Allah kalau WhatsApp masih bisa kita respon. DM kemudian inbox di Facebook itu hampir semuanya nggak mampu kita pegang gitu. Karena belum punya admin. Iya. Iya pantas tuh pas saya ngelihat kontaknya tuh profil, saya coba DM dulu lah pertama. Gak ada balasan udah berminggu tuh. Ya udah saya coba kontak WA-nya sekalian. Om gimana nih Om, nanya-nanya gitu segala macam. Ya udah akhirnya kirim. Om nggak cari coba referensi lain selain DND? Ya itu carinya offline dulu pertama tuh. Offline. Cuma ya karena emang biar seperti pakai lah. Kalau di platform digital seperti Instagram, Om lihat juga nggak ada backer-backer lain yang mungkin bisa menghandle untuk Honda Win itu? Oh, kalau pas saya nyari sih kebetulan nggak ada Om, rata-rata postingan motornya sendiri, nggak ada yang namanya restorasi, atau mungkin saya belum nemu kali pas saya nyari gitu ya. Oke, berarti buat tim DND jalanmu sudah benar. Sudah main di spesifikasi di Honda Win. Jadi for your info Om, di DND itu kita spare part dari ujung ke ujung itu ready semuanya. Itu yang membuat kita juga berani menjamin bahwa pengerjaan itu insya Allah bisa selesai semuanya tanpa PR apapun. Nah, tetapi ya namanya motor tua Om, kita sedetail-detailnya kerjakan ujung ke ujung, biasanya tetap ada aja, ya tapi biasanya minor. Nah, tapi jangan khawatir, di DND itu memberikan garansi. Jadi kalau misalnya suatu hari ada kendala atau apapun, silakan bawa ke DND yang terkait dengan pengerjaan kita. Berikut ini hasil dari restorasi dari tim DND Garage untuk motornya Om Asep. Om Asep, impresi sekilas setelah melihat hasil restorasi dibandingkan sama motor Om awal, sesuai ekspektasi atau belum Om? Oh, sesuai ekspektasi yang saya minta sih Om. Kalau melihat tampilan awal dari pas saya dapat sih, aduh, cuma nggak parah banget Om. Ya, bahkan body setnya aja nggak ada dulu mah. Nggak ada. Oke, jadi untuk informasi teman-teman semuanya, Om Asep ini pada saat mengirimkan motor juga mengirimkan bentuk motor yang diinginkan. Jadi ada sampel, teman-teman juga bisa lihat nanti di Instagram. Kalau misalnya Om, saya mau restorasi, kita sepakat dulu konsepnya, mau konsep seperti apa, agar pada saat kita penyiapan spare part, pada saat pengecatan itu bisa disesuaikan, dan itu akan memudahkan tim JD untuk mengerjakan dalam waktu yang cepat dan lebih efisien. Oke, motor ini saya cerita dikit Om, apa aja yang kita kerjakan. Yang pertama kita lakukan adalah majority proses pengecatan dan powder coating serta perbaikan bagian mesin dan melengkapi komponen-komponen spare part yang masih kurang. Nah, ada cerita di balik motor ini. Jadi pertama yang kita lakukan adalah detail di bagian sasis, frame, kemudian swing arm, kemudian segitiga, dudukan knalpot, semuanya melalui proses powder coating. Selesai proses powder coating, paralel mesin juga disiapkan, termasuk juga bagian coulter kanan dan kiri itu kita lakukan powder coating. Saat penyusunan motor ini atau assembling, perakitan, ada sesuatu yang beda Om. Ya. Sasis itu sebelah kiri itu turun, dan itu memang terlewat pada saat inspeksi awal. Karena inspeksi awal langsung bongkar, langsung proses powder coating karena dilihat sekilas center. Tapi pada saat perakitan terlihat sekali, sehingga akhirnya kita bongkar lagi, kita lakukan press untuk mendapatkan konstruksi yang cukup stabil dan cukup sesuai konstruksi yang benar di Honda Win 100. Nah, implikasinya Om, kalau nggak kita benahi konstruksi sasis, nanti pada saat riding position termasuk juga kenyamanan itu tidak akan didapatkan Om. Mungkin bisa, tapi nggak nyaman. Atau mungkin yang tidak sadar ya bisa-bisa saja, tapi di DND itu kan ada standar pembanding. Ini motor yang larinya stabil, ini motor yang konstruksinya benar, ini yang tidak benar, itu kita punya pembandingnya gitu. Jadi itu di bagian konstruksi sasis. Nah, kemudian pengecatan kita lakukan total, spare part yang masih kurang, body kita lengkapi semuanya, kemudian sampai dengan cooling job kita perbaiki, dan komponen-komponen spare part lain mayoritas 90% ganti baru semua. Jadi kalau teman-teman buka motor ini, sasis dibuka atau mesin bahkan dibuka, di dalamnya bersih,
tidak ada kotoran atau ya semacam partikel-partikel yang biasanya kan hitam gitu kan. Ini kalau dibuka bersih semuanya, termasuk juga bagian sasis full. Om tidak akan menemukan karat satupun di motor ini gitu. Ya tapi nanti saya itu dirawat Om. Iya. Terutama bagian jari-jari sama Ya. bagian komponen-komponen besi itu kalau bisa nanti dirawat. Kalau pas seperti kena air hujan, setelah itu ya dibersihkan langsung dengan air. Kemudian apa saja yang kita lakukan selain bagian treatment di bagian mesin? Bagian mesin motor ini seperti tadi kita bahas, motor ini tuh diambil dari gudang pemerintah. Biasanya kecenderungannya motor-motor di pemerintahan itu secara mesin masih utuh. Dan benar saja motor ini sebetulnya tidak terlalu banyak Om yang kita ganti. Hanya di bagian seperti bagian kopling kaki 4, lawan kaki 4, packing semuanya ganti baru, lahar-lahar semuanya kita ganti baru. Kemudian noken as memang kemarin sedikit ricik, udah kegores, ya, kita ganti baru untuk mendapatkan suara yang nyaman. Rantai tensioner relatif hampir semuanya itu pasti diganti baru gitu. Ini juga kita lakukan pergantian. Nah, khusus untuk kelistrikan, Om Asep kan kemarin minta gimana cara terang. Iya. Ya kan? Kita sudah upgrade 12 volt dengan merubah konstruksi di bagian spool dan magnet. Jadi sudah total berubah. Dan pengisanya juga sudah pakai kiprok 2 pas, kemudian juga sudah kita bekali dengan lampu LED sehingga lebih efisien dalam konsumsi listrik. Dan ini kita garansi untuk kelistrikan. Misalnya Om pakai seminggu, 2 minggu lampu redup, bawa ke sini kita benahi dan itu free of charge. Itu sudah gratis semuanya. Gitu. Itu untuk sektor bagian kelistrikan dan bagian mesin. Kemudian konsepnya untuk kaki-kaki, kalau teman-teman lihat, memang beliau sudah mengirimkan gambar gitu, dan pengen kaki-kakinya itu hitam, termasuk juga tromol, depan belakang, kemudian bottom shock, termasuk juga velg itu kita buatkan sama, seragam hitam semuanya, sehingga secara sekilas tampilan lebih dinamis dan lebih pantas gitu. Nah, ban dan velg juga kita naikkan ukurannya Om. Kalau yang standar ban depan biasanya kan 250, kita naikkan ke 275, belakang 275, kita naikkan 300. Nah, ini juga tips buat teman-teman semuanya agar motornya tampilnya lebih proporsional. Kalau masih mengandalkan seperti keluaran pabrik itu, bawahnya lebih banyak ruang kosong Om. Iya, betul. Kesannya itu lebih, kalau bahasa Jawanya itu cungkring. Betul Om, Kalau bahasa Sunda, bahasa Cilegonnya apa tuh namanya? sama, kurang lebih sama. Cungkring ya. Jadi kurang padat lah gitu ya. Nah, dengan merubah ukuran-ukuran seperti tadi, tampilan motor teman-teman akan lebih padat dan bisa jadi pada saat main di tanah ataupun untuk dipakai seharian untuk cornering juga lebih mantap dibandingkan ukuran yang lebih kecil. Kurang lebih secara umum seperti itu pengerjaannya. Kalau ada yang kurang, misalnya bagian-bagian minor, ya nanti tinggal dibenahi saja. Demikian teman-teman semuanya untuk review motor Om Asep dari Cilegon, cukup jauh ya. Nah, ini rencana nanti masih dipikirkan kalau cuaca cerah, kita akan langsung gas riding Om ya. Om mau riding kan ke Cilegon ya. Kalau cuacanya hujan, kemungkinan kita akan pakai towing dan di DND juga menyiapkan towing. Untuk teman-teman yang tidak sempat untuk mengantar atau minta jemput, silakan kontak tim DND. Nanti towing DND akan sampai di depan rumah teman-teman semuanya. Om Asep, ya terima kasih sudah mempercayakan motornya ke DND. Mudah-mudahan awet. Kalau ada yang kurang-kurang dihampurani ya. Nanti kita berikan garansi. Ya. Nah, ini ada kenang-kenangan dari DND Om. Nanti Om bisa pakai pada saat riding Honda Win, jadi lebih matching Om. Gitu. Siap Om. Dari saya sih terima kasih banyak nih Om. Sama-sama Sudah Om. bikinkan seperti yang saya mau lah. Direstorasi dari awal, semuanya jadi terlihat baru gitu Om ya. Saya sih cukup puas semuanya. Sampai juga ke mekanik-mekanik yang lain Om. Siap. Mekanik dapat salam dari Om Asep. Ya, makasih banyak Om. Oke, thank you Om. Mudah-mudahan awet dipakai. Ya. Terima kasih Om ya. Siap.